Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah binikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Amma ba'd. Yang saya hormati seluruh anggota Gerakan Pramuka Warcap Kabupaten Purbalingga, saya hormati adik-adik penegak, penggalang, siaga, dan hadirin rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi berbagai macam kenikmatan. Di antara lain adalah nikmat sehat, nikmat sempat. Sehat sehingga kita dapat melaksanakan ibadah selama bulan Ramadan. Niat sempat kita dapat mencari ilmu dalam rangka untuk ke depan lebih baik. Sholawat dan salam tercurah pada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan para keluarga yang ittiba kepadanya. Tentunya beliaulah yang membawa dari alam kegelapan menjadi dhulumati ilan nur. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan ciri-ciri ahli surga. Hadirin rahimakumullah, surga merupakan tempat tinggal yang terbaik yang diimpikan oleh semua umat manusia, terlebih untuk yang beragama Islam. Sebab dalam Islam, surga menjadi tujuan atas segala aktivitas yang dilakukan di dunia. Kita pasti sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Surga digambarkan sebagai tempat yang paling indah, di mana luasnya melebihi langit dan melebihi bumi. Bahkan keindahan tersebut tidak pernah dilihat oleh mata manusia, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit dalam pikiran manusia. Sebagai salah satu umpama indahnya surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yadkhulul ladzina amanu wa 'amilus sholihati jannati tajri min tahtihal anhar yukhallawna fiha min asawira min dhahabi wal lu'lu wala walinabwali suhum fiha ngaziz, yang artinya sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana mereka diberi perhiasan, gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari surga. Itulah indahnya surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungai emas, mutiara, dan pakaian sutra merupakan lambang kenikmatan yang Allah janjikan. Tidak hanya itu, di dalam surga tidak akan ada masalah atau bencana. Yang ada hanyalah kebahagiaan dan ketentraman.
Siapa sih di antara orang-orang yang dijanjikan sebagai penghuni surga? Ada beberapa keterangan bahwa ada minimal 4 sifat ahli surga yang dijelaskan oleh Allah melalui firman-Nya dalam surat Qaf ayat 31 sampai dengan 35. Bahwa didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka. Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya, yaitu orang-orang yang takut kepada Rabb yang Maha Pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Masukilah surga itu dengan aman. Itulah hari kekekalan mereka di dalam memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisinya akan diberi tambahannya. Jadi orang yang dijanjikan oleh Allah itu bukan seorang yang cemberut. Segala sesuatu dilaksanakan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa memandang hal-hal lain yang berkaitan dengan keduniaan. Dia selalu ikhlas dan dilaksanakan dengan hanya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua orang tentu tidak luput dari dosa. Akan tetapi orang-orang yang senantiasa menyadari akan kesalahannya, kemudian dia berusaha untuk tidak mengulanginya, maka itulah orang-orang yang termasuk ahli surga. Yang kedua, tanda ahli surga adalah senantiasa mengamalkan apa yang menjadi perintah dan meninggalkan apa yang dilarang dengan ikhlas, mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa memandang strata, tanpa memandang pangkat jabatan. Itulah orang-orang yang dirindukan oleh Allah menjadi ahli surga. Yang berikutnya adalah orang yang takut kepada Allah, khasyah, takut akan dosa, takut tidak akan diterima pahalanya, sehingga kita akan melaksanakan dosa. Kita ingat, inni so'imun, kita sedang berpuasa, dan selalu berbuat kebaikan, menutupi kesalahan dengan suatu kebaikan. Maka berbahagialah orang yang selalu senantiasa mendapatkan keberkahan, akan mendapatkan sesuatu yang indah, akan kenikmatan di alam sana, yaitu yang namanya surga. Yang kedua adalah, diantaranya adalah orang yang hati yang selalu kembali kepada Allah, biasa disebut dengan qalbun munib. Ini qalbun munib ini menurut Ibnu Abbas bahwa qalbun munib adalah kembali dengan taubat dari segala maksiat kepada Allah dengan melakukan ketaatan, mencintai ketaatan tersebut dan menerimanya. Pada intinya yang namanya qalbun munib berarti kembali kepada Allah dengan hati yang tulus ikhlas, kesadaran, ketundukan akan perintah dan larangan. Dari pembahasan di atas, mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang-orang yang akan penghuni surga Jannatul Firdaus, Jannatul Naim, dan surga-surga yang dijanjikan oleh Allah seluas langit dan seluas bumi, yaitu mendapatkan ampunan, dan kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa orang-orang yang dirindukan oleh Allah menjadi penghuni surga yang nikmatnya luar biasa, tidak ada bandingannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.